Kagetkah kalian mendengar korban begal menjadi tersangka? Kata Kabar Eskrim harus di-stop. Kata Kompolnas ya harus dihentikan. Menurut Prof. Sajito, itu karena tidak ada hukum kolektif yang berjalan di negeri ini. Bagaimana sebenarnya yang terjadi? Apakah ini semua karena ada kekeliruan kolektif atau bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, hari-hari ini semuanya pasti tercengang terkait dengan korban begal yang mempertahankan diri selanjutnya menjadi tersangka. Beberapa hari kemarin sepertinya sudah tidak ada semacam pendampingan atau bagaimana yang menjadi tersangka itu aman. Tapi di hari ini agak terasa lega. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita perbandingkan dan kita analisa. Pertama, di FIFA, Kabar Eskrim minta kasus korban begal jadi tersangka di stop. Wah, ini semacam instruksi. Kok terjadi perbedaan ya? Di Kabar Eskrim, maksudnya pusat, harus di stop. Mengapa di daerah tidak begitu? Kemudian kedua di Kompas, cerita begal yang dimuliakan tak pernah berakhir. Ya, begal dimuliakan. Ngeri juga judulnya ini. Karena orang yang benar sepertinya akan menjadi tersangka kalau ada sesuatu, tetapi begal yang akan berbuat nakal, tapi dalam judulnya dimuliakan. Kemudian di Kompas lagi, Kompolnas, jika korban begal di NTB yang jadi tersangka terbukti membela diri, kasus harus dihentikan. Wah, ini kalau ini agak melihat bagaimana yang sebenarnya, membela diri atau memang mau membunuh, jadi berencana membunuh sebelumnya. Kalau di Tribun News, wartawan tanya polisi, tips jika masyarakat ketemu begal agar tidak jadi tersangka, harus lari begitu? Kalian pasti juga bingung kalau menemukan begal supaya tidak tersangka, aman begitu. Bagaimana caranya? Pak Polisi, bagaimana tipsnya? Itu kata atau judul yang ada di Tribun News. Kemudian di detik.com atau Detik News, pengakuan 2 begal di NTB selamat jadi saksi kunci kasus Amak Sinta. Amak Sinta itu yang jadi korban kemarin. 2 begal ini akan menjadi saksi kunci apakah aman atau tidak. Ayo, pilih yang mana menurut kalian? Menarik semua kan? Oke, kita pilih yang di FIFA, meskipun nanti akan kita hubung-hubungkan. Kabar Eskrim minta kasus korban begal jadi tersangka di stop. Ini adalah di FIFA. Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Polisi Agus Andri meminta kasus korban begal yang berjuang menjadi tersangka di Nusa Tenggara Barat untuk dihentikan. Yang berujung menjadi tersangka di Nusa Tenggara Barat untuk dihentikan. Menurut Agus, apabila korban kejahatan yang membela diri namun ditetapkan tersangka, akan membuat masyarakat takut untuk melawan pelaku kejahatan. Oh, ini benar ini. Jadi kalau itu langsung jadi tersangka, pasti akan takut. Agus juga telah memberikan arahan agar pengambilan langkah terhadap kasus ini, Polda NTB mengedepankan
legitimasi rakyat sebagai dasarnya. Wah, ini paradigma berpikir, cara pandang terhadap sebuah pasal ini bagus. Mengedepankan legitimasi rakyat sebagai dasarnya. Sebab penetapan tersangka terhadap korban begal ini mendapat kritikan keras dari masyarakat. Waduh, tapi sayangnya mendapat kritik keras dari masyarakat. Maksudnya itu yang dijadikan sebagai dasar oleh Kabareskrim. Legitimasi masyarakat akan menjadi dasar langkah Polda NTB selanjutnya. Agus juga menyarankan kepada Kapolda NTB untuk melakukan gelar perkara dan mengundang berbagai pihak untuk menentukan langkah selanjutnya. Polda NTB juga diharapkan dapat melibatkan partisipasi tokoh masyarakat dalam memberikan masukan terkait kasus ini. Pecinta masa depan negeri, itulah sepintas judul yang di Viva. Nanti seandainya ada kekurangan kita tambahkan di lainnya. Intinya bahwa ada sebuah kasus pembegalan dan yang menjadi objek atau subjek korban begal itu menjadi tersangka. Bagaimana menurut kalian? Ini menarik kita bahas karena setiap kalian pasti berpotensi untuk dibegal. Siapa yang akan menjamin meskipun teman-teman kepolisian sebagai penegak hukum, aparat yang menjaga keamanan di negeri ini, tapi yang namanya peluang kenakalan atau peluang pembegalan itu kan siapapun terjadi. Kalian, saya, itu semua serba terjadi. Selanjutnya kalau pembegal, maksudnya ada yang membegal, misalkan 5, satu kemudian meninggal dunia. Apakah kalian akan jadi tersangka? Nah, ini yang akan kita bahas. Pecinta masa depan negeri, apa yang disampaikan Kabareskrim tadi, korban maksudnya minta kasus korban begal jadi tersangka di stop. Ini sebuah apresiasi yang bagus dari kami karena cara pandang untuk melihat sebuah kasus hukum itu berdasarkan pada perspektif masyarakat. Jadi tidak hukum hanya tekstual. Memang negara kita adalah negara hukum dan hukum itu ada pasal-pasal yang detail. Orang yang membunuh seseorang pasti akan kena pasal terkait dengan pidana yang membahayakan. Tetapi kalau ngomong begal itu satu pidana tersendiri, pembunuhan menjadi kasus atau pidana tersendiri. Selanjutnya bagaimana? Apakah kalian ketika dibegal selanjutnya akan diam daripada kena terpidana nanti, tersangka terpidana nanti, kemudian diam? Gak taunya kalian langsung dibunuh oleh begal itu kalau tidak taat. Sebaliknya, kalau taat, diam saja, kemudian semua barang kalian akan hilang, akan habis. Kalau hal ini dibiarkan, maka akan terjadi pembegalan secara besar-besaran, secara masif. Siapapun akan, wah aman, kita akan melaksanakan pembegalan. Karena apa? Semacam, kalau dalam bahasanya Kompas tadi, dimuliakan oleh proses hukum atau penegakan hukum. Jadi hal ini tidak pas saat ini, maksudnya tidak terjadi pada saat ini saja, tetapi sudah lama dimuliakan. Jadi sehingga orang-orang yang dibegal, dicuri dan lain-lainnya, mereka harus berpikir ulang kalau melakukan sesuatu yang taruhlah akan membahayakan si begal, pencuri, pencoreng, ataupun yang melakukan tindak pidana lainnya. Pecinta masa depan negeri. Namun kalau kita kembalikan kepada tema sosiologi hukum, ini ada sebuah buku yang menarik. Ini menjadi buku yang kita gunakan untuk pijakan Prof. Satjipto Raharjo. Kalau dalam bahasanya Prof. Satjipto Raharjo itu di dalam halaman 131 di penegakan hukum progresif ini, mengapa tidak penegakan kolektif? Ini sebuah kritik keras Prof. Satjipto Raharjo terhadap penegakan hukum secara kolektif di negeri ini. Hal ini
Karena misalkan di satu daerah dengan di daerah lain terjadi perbedaan. Bagaimana seseorang atau bagaimana seseorang tersangka itu, misalkan, maksudnya seorang pidana itu disangkakan. Atau dalam hal ini misalkan dalam hal begal, seseorang yang akan dibegal di satu tempat menjadi tersangka, di tempat lain tidak. Maka betul apa yang disampaikan Kabarisskrim tadi, azas terkait dengan aspirasi rakyat, wah seperti aspirasi itu seperti politik juga. Tapi memang semua dasarnya dari situ, bahwa dasarnya adalah penetapan tersangka terhadap korban menjadi kritikan keras dari masyarakat. Maksudnya ada kritik keras dari masyarakat. Maksudnya kritikan keras itu ya cara membaca teks dari pasal undang-undang pidana, teman-teman penegak hukum harus diluruskan. Karena apa? Ya ini kan dia jadi korban. Seandainya dibiarkan, dia mungkin akan dibunuh. Atau minimal semua barangnya hilang habis. Nah, ini di buku Penegakan Hukum Progresif, Prof. Sacipto Raharjo memberikan solusi. Perlu ada penegakan hukum secara kolektif di negeri ini. Antara teman-teman kepolisian di Mabes dengan yang ada di Polda ataupun di Polres, bahkan di Polsek, itu harus sama cara pandang terhadap sebuah permasalahan. Begitu juga terkait dengan kasus-kasus yang lain. Maksudnya intinya perlu ada penegakan hukum kolektif. Prof. Sacipto Raharjo selanjutnya di dalam halaman 256-257 juga menyampaikan bahwa hukum itu perilaku kita sendiri. Maksudnya bagaimana? Bahwa ketika ada tema kasus begal itu mulia, orang yang dibegal itu menjadi tersangka, itu relatif menjadi seperti mengekspresikan diri kita semuanya, anak negeri ini. Ya dalam posisi ini mohon maaf, kami tidak menyalahkan bapak-bapak kepolisian ya. Kita diskursus untuk mencarikan solusi. Intinya adalah bagaimana kolektif untuk menegakkan hukum itu dengan mendasarkan pada hukum itu perilaku kita sendiri. Jadi terekspresikan. Bagaimana cara membaca sebuah teks? Ya jangan membaca teks saja. Dalam Kabarisskrim tadi, ya baca bagaimana aspirasi masyarakat, bagaimana kritik masyarakat. Jelas-jelas dikritik oleh masyarakat, tetap saja. Wah, itu menjadi masalah besar. Kemudian di sini Prof. Sacipto juga mengatakan bahwa dari pengamatan terhadap praktek hukum selama ini nampak sekali intervensi oleh perilaku terhadap normativitas atau perintah dari hukum. Nah, intervensi ini jangan sampai terjadi misalkan oleh penegak hukum, oleh pihak-pihak yang lain, kecuali memang substansinya tadi. Bagaimana sebetulnya masyarakat melihat terkait dengan sebuah kasus. Kalau ngomong tentang orang yang dibegal dia tersangka, pasti semua akan mengatakan itu salah. Orang yang awam hukum, awam undang-undang pidana pun akan mengatakan begitu. Selanjutnya, Prof. Sacipto juga mengatakan berdasarkan data empirik itu dibangun konsep teori bahwa hukum bukan hanya urusan, bukan a business of rule, tidak sebatas hanya urusan undang-undang, tetapi juga perilaku, matter of behavior. Menarik kan apa yang disampaikan oleh Prof. Sacipto untuk merespon begal menjadi tersangka ini. Jadi hukum itu tidak sebatas hanya a business of rule, tidak sebatas aturan, urusan aturan saja, untuk urusan tekstual undang-undang pidana. Nggak taunya cara pandangnya itu berbeda, paradigmanya berbeda. Itu malahan matter of behavior. Apa yang menjadi perilaku
bahkan itu berdasarkan paradigma seseorang melihat sebuah hukum, itu yang lebih penting. Di sini juga Profesor Cipto Raharjo juga memberikan solusi bagaimana Hakim Agung O.W. Holmes menyatakan bla 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 bla. Intinya, the life of the law has not been logic but experience. Hukum bukan hanya soal logika, tetapi juga pengalaman. Maksudnya, pengalaman yang tidak baik, cara berparadigma tadi harus dirubah sebagaimana apa yang disampaikan oleh Kabareskrim tersebut. Pecinta masa depan negeri, sehingga dari sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa mereka yang kena begal ya sudah layak untuk mereka mendapatkan apresiasi, bukan malah menjadi tersangka. Cara pandang terkait dengan substansi hukum tidak cukup melihat pada teks pasal, itu lebih penting. Kritikan masyarakat, maksudnya society, itu menjadi hal yang menentukan. Dalam bahasanya Kabareskrim, itu yang selanjutnya akan mengubah paradigma para penegak hukum untuk bagaimana menghadapi sebuah kasus hukum. Semoga apa yang menjadi pengalaman di NTB ini menjadi cambukan catatan bagi kita bersama. Jangan sampai mereka yang menjadi korban malah menjadi tersangka. Tetapi berangkat dari sini, Kabareskrim, Kompolnas, mendasarkan Sosiologi Hukum Prof. Cipto Raharjo, selanjutnya terbelalak. Paradigma kita harus kita rubah untuk kebaikan mendasarkan pada aspirasi rakyat. Bukan ini cukup hanya aspirasi rakyat itu diartikan dengan semacam aspirasi yang sesaat, tetapi itu sebenarnya yang terjadi dalam dunia hukum. Dan semuanya harus dijalankan secara kolektif di tingkatan pusat, provinsi, daerah, sampai kecamatan, penegakannya secara kolektif. Semoga bermanfaat, semoga segera dibolehkan mereka yang kena begal dan mereka yang begal harus mendapatkan proses hukum yang seadil-adilnya. Semoga bermanfaat, like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.